Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu agem sedulur sedaya, untuk saudara semua dimanapun berada, selamat malam ya. Mari kita lanjutkan untuk belajar bersama tentang ilmu mengobati orang kena santet dan juga untuk menangkal santet. Itu ya yang ditanyakan teman-teman tadi. Emang mau santet orang apa kita? Ilmu penolak santet itu sebenarnya sangat banyak. Untuk mengobati santet juga sangat banyak. Tapi ada satu ilmu yang sering saya uji ketika saya masih muda ya. Ilmu ini sangat sering sekali saya uji ketika saya masih muda, ketika saya masih lajang, belum berkeluarga, untuk ngobatin orang kena santet. Terus untuk mengembalikan santet, jadi santet itu ketika dikirim kembali dengan sendirinya. Kita baca 1 kali, 10 kali, 11 kali, 33 kali, semaunya lah. Di siang hari, di pagi hari, maka kita selamat sampai malam. Kita baca malam hari, maka selamat sampai pagi ya. Dan otomatis bekerja ketika ada santet jenis apapun. Santet itu kan banyak jenisnya, itu bisa kembali dengan sendirinya. Seperti itu. Ada santet itu yang berupa hewan ya, wujud hewan. Ketika dikirim, ada yang seperti bola api, itu sering kita lihat dari zaman kita masih kecil ya, seperti itu. Ada yang pakai lengo germet, itu yang menjadi andalan biasanya. Sulit dihalau kalau lengo germet itu andalan orang-orang Jawa. Jadi kerjanya itu berjalan melalui bawah dari dalam tanah. Ketika masuk langsung dari telapak kaki, sangat sulit untuk dihentikan. Itu kalau lengo germet. Kita memang sangat memerlukan tentang santet-santet, ilmu penolak santet, santetnya juga dipelajari. Penolak santet, ngobatin orang kena santet harus dipelajari juga, penting itu kan. Tidak semua orang yang kena santet itu orang yang punya istilahnya orang yang ada di depan, orang yang merasa unggul, orang yang merasa di atas, orang yang seperti disuka banyak orang, dibenci banyak orang. Enggak kok. Orang yang kena santet itu semua orang bisa. Punya profesi tukang becak, ya disantet dengan tukang becak yang lain. Seperti itu. Orang yang mengerjakan sawah, ya gara-gara perebutan apel wates ya, perbatasan sawah, ini bisa menjadi malapetaka santetnya. Seperti itu. Sama-sama jualan, apa yang dilakukan? Santet menyantet ada banyak, bukan ada lagi. Gitu. Apalagi di situ ada paranormal, dukun, saling santet menyantet banyak banget. Siapa bilang nggak ada ya? Banyak. Kalau kita yang masih punya kesempatan untuk belajar, nggak mau belajar, nanti kalau sudah tua tinggal penyesalan aja ya kan. Tuh, cucunya disantet orang bingung, saudaranya disantet orang bingung, tetangganya disantet orang nggak mau tahu. Itu kalau kita nggak punya ilmunya. Makanya belajar dan belajar, mengembalikan santet kepada pengirimnya. Lalu kalau sudah dikembalikan itu kekuatannya berapa? Apakah mengecil ketika kembali? Tergantung doa kita. Kalau doa kita itu lebih kuat, maka kekuatan santet yang dikirimkan oleh lawan kita ketika kembali ke sana itu bisa berlipat-lipat. Malah sangat membahayakan, bisa mematikan.
Makanya nggak usah jadi dukun santet ya, belajar santet tapi nggak usah jadi dukun santet ya. Nanti kalau kena imbasnya, kena karmanya ya sakit tuh. Santet dan santet, tapi jangan selalu kita itu berprasangka kepada keadaan, kepada tetangga, kepada siapapun hanya gara-gara hal seperti ini ya. Kalau kita hidup ini sudah masuk ke ke jurang prasangka, sangka buruk, kita sakit itu loh, kepala sakit saja bisa merasa disantet orang. Tiap hari ini jatuh kakinya ya, kakinya bengkak sedikit disantet orang, kepalanya pusing sedikit disantet orang, perutnya sakit disantet orang. Jadi semua itu sudah diarahkan ke santet katanya. Lalu kemana? Datanglah ke paranormal, yang lain ya paranormalnya kan gitu. Nanti kalau ada yang datang, saya itu seperti disantet, seperti santet ini yang nyantet ini. Kalau datanya ke saya itu senyum dulu, apa iya gitu kan, entah iya entah tidak, yang penting kita layani dengan baik ya, kita jelaskan apa yang terjadi pada dirinya, jauhi prasangka buruk. Kan? Saya ingin tahu siapa yang menyantet saya. Kenapa saya disantet? Saya itu nggak pernah berbuat jelek pada orang. Itu perasaan kamu saja. Kamu nyantet bebas kok. Yang mau nyantet itu bebas. Kamu salah nggak salah. Kalau orang itu pengen nyantet jadi santet ya kan. Gitu. Jadi kita itu jadi manusia itu nggak ada yang sempurna. Kadang omongan kita itu terpleset. Ya. Akhirnya menimbulkan orang itu yang mendengarkan salah paham atau nggak enak hati, santet lah, nggak bisa sendiri nyari dukun santet, biayanya cuma berapa gitu. Santet dan santet ini indah sebenarnya. Kita itu kena santet juga indah ya. Kita bisa merasakan bagaimana rasanya kena santet. Kalau sudah kena santet kita ingin berobat gitu ya, ada yang kena santet itu ingin belajar bagaimana cara mengembalikan santet itu kepada pengirimnya. Kalau enggak, bagaimana cara mengobati santet ya. Tuh. Kalau yang pemikirannya ini kurang luas, hanya mencari cara untuk mengobati diri yang kena santet, seperti itu aja. Sebenarnya bukan seperti itu. Kalau kita bisa sendiri, kita bisa belajar sendiri, kenapa nggak kita lakukan? Kenapa kita harus selalu istilahnya tergantung sama orang lain? Kita belajar. Jadi saat ini saya ajarkan, nggak lama-lama juga Pak, yang pembelajaran kali ini, karena waktunya sudah larut malam. Tuh. Ini saya terangkan kepada dulur-dulur. Kalau kita mengobati orang yang kena santet ya, kita baca doa itu ada dua doa. Kita baca masing-masing 7 kali, 11 kali, 21 kali, atau 41 kali. Ini yang sering saya pakai ya. Itu yang sangat sering saya pakai di zaman dulu. Tapi kalau di era sekarang ini ya, di tahun-tahun ini ya nggak pernah ngobatin orang. Lagi banyak kesibukan ya, banyak laku dan lain sebagainya, kurang memperhatikan ya tentang pengobatan seperti itu. Namun tetap saya ajarkan itu tadi doanya setelah dibaca itu kita tiupkan ke dalam air ya. Air itu sebagian diminum, sebagian digunakan untuk mandi ya. Untuk diri sendiri bisa, dan untuk orang lain juga bisa. Untuk menolong orang nanti kita bikinkan itu tadi doanya masing-masing dibaca 7 kali, atau 11 kali, atau 21 kali, 41 kali, atau 100 kali masing-masing boleh. Tuh.
itu nanti yang diobatin penyakitnya itu insya Allah kalau santet jenis apapun akan sembuh, dan santetnya kembali kepada yang mengirim. Ini sebenarnya kurang baik, harusnya kan cuma diobati saja. Kalau sudah diobatan sudah sembuh kan sudah. Tapi kalau yang ilmu ini bukan seperti itu. Apa? Ngobatin ya, penyakitnya sembuh, dan santetnya itu kembali kepada yang ngirim tadi, kepada yang menyantet. Ini kan sebenarnya seperti apa? Seperti dendam, seperti dendam gitu aja menurut saya. Sebenarnya kurang baik, tetapi ilmu ini memang ada ya, kita ajarkan gitu aja. Nanti saudara itu kan sudah tahu mana yang jelek, mana yang baik, tidak perlu saya jelaskan, sudah paham lah ya, pribadi masing-masing. Itu. Lalu apa doanya? Dan bagaimana cara memiliki ilmu ini? Ini saudaraku semua, ya. Biarlah ilmu ini itu saya yang terangkat, nggak apa-apa. Saudara hanya mengamalkan saja, memakai saja sudah cukup ya. Kalau mau kirim hadiah Fatihah kepada gurunya silahkan, pakai wasilah yang mana yang mau dipakai. Tuh, mau pakai wasilah di web Jakadayu juga bisa, www.jakadayu.com itu kan ada ya. Ini doanya langsung saya ajarkan, semoga saja ini masih ingat karena sudah 6-7 tahun sudah dipakai. Mudah-mudahan ingat ya, tidak perlu yang panjang-panjang, kita ambil intinya saja gitu ya. Didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dayan daya waliya rahina kang den daya bali maring kang daya. Nah itu terus nomor 2, doa yang nomor 2 ayat kursi itu ya. Bagaimana tadi doanya nak? Udah apa? Kalau nggak apa udah putar-putar terus ya. Kalau nggak besok kita tulis di kolom komentar gitu ya. Nggak usah takut sama santet, itu dibaca sudah. Yang sebenarnya bukan untuk santet saja, mau dijelekin orang aja udah kena jeleknya sendiri orang-orang itu. Tapi kalau santet seketika, kita santet orang itu seketika, apalagi ketika kita membaca ya, bacaan kita banyak di hari itu. Ada orang yang menyantet, santetnya itu belum keluar dari rumahnya, itu sudah kembali kepada yang menyantet sendiri dengan doa seperti itu. Terus doa 1 itu dibacalah 3 kali, apa udah cukup. 100 kali boleh, ayat kursinya berapa kali, 300 kali atau berapa boleh, 10 kali boleh, 7 kali boleh, bebas. Yang penting kita itu ikhlas. Yang kita ikhlas, kita yakin, insya Allah ilmu ini sangat bermanfaat. Itu ya, berkah dan manfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan kita juga. Seperti itu. Saya ajarkan ilmu-ilmu seperti ini ya, memang saya anggap itu ilmu yang lebih penting daripada ilmu-ilmu yang tidak jelas gitu ya. Ilmu yang tidak jelas apa ya, banyak, saya catatannya banyak di buku-buku itu banyak. Dalam kitab itu yang tidak begitu penting ya banyak. Kitab itu juga ciptaan manusia, buatan manusia. Yang membuat siapa ya. Dulur-dulur dimanfaatkan ilmunya, insya Allah berkah manfaat ya. Tuh, ini dijaga, tidak usah. Nanti kalau saudara bertanya, ini pakai laku apa? Nanti tak kasih laku. Tirakat 40 hari ya. Pasti tak beri. Kalau biasa ya, puasa mutih 17 hari. Wiridnya nanti 10.000 kali tiap hari. Bebas, saya yang ngasih, wong saya gurunya kok. Jadi nanti tergantung muridnya itu mau menjalankan apa tidak. Makanya hati-hati, nggak usah bertanya untuk ini ada lakunya apa tidak, karena sudah saya jelaskan. Biar saya yang laku, saudara tinggal pakai, enak kan? Itu sudah. Semoga pembelajaran yang sangat singkat ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Saya Jakadayu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.